Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Kali ini dipimpin sama Pak Ustadz. Pak Ustadz Yusuf yang udah pakai peci, silakan dipimpin doanya. Pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga setelah berdoa kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, dan materinya juga bisa kalian pahami lebih baik lagi. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sejenak kita mendengarkan lagu Indonesia terlebih dahulu ya, biar rasa nasionalisme kita semakin meningkat. Kan kalian nanti kelak dewasa menjadi dewasa yang sangat-sangat cinta tanah air ya, jadi tidak mementingkan diri sendiri. Nah, untuk rule absensinya, nanti kalau Bapak sebut namanya, kalian harus menyebutkan satu aplikasi atau software yang biasa kalian gunakan. Paham ya? Sekarang Keiza. Mangatun. Mangatun. Wah, anak komik nih. Pio. Oh iya Pak, hadir. Apa tuh Pio? Yang sering dipakai softwarenya Telegram. Terus yang perlu Bapak ingatkan juga ya, karena ini masih dalam masa-masa pandemi, jadi Bapak harus menyampaikan protokol-protokol kesehatan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, jangan lupa pakai masker ya, kalau bepergian itu maskernya selalu dipakai. Terus yang kedua, jangan rajin-rajin cuci tangan, jauhi keramaian ya. Jadi jangan ke tempat-tempat ramai itu kalau tidak penting. Terus karena kita menggunakan atau belajar menggunakan komputer, alangkah baiknya kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan kita ya. Utamakan posisi duduknya, cari posisi duduk yang ternyaman. Terus jarak pandangnya juga. Jarak pandangnya itu jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya. Ketika absensi tadi kalian sudah menyebutkan beberapa aplikasi atau software yang sering digunakan. Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah melakukan apersepsi pada kegiatan sebelumnya, yaitu pada materi interaksi hardware, software, dan brandware ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian jaringan dan berbagai jenis jaringan. Yang kedua, memahami manfaat dan kerugian jaringan komputer. Dan yang ketiga, menentukan media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Silakan kalian perhatikan gambar berikut yang kalian sudah lihat di layar handphone masing-masing. Di situ ada gambar, coba kalian perhatikan terus analisis kira-kira gambar ini gambar tentang apa? Jaringan. Jaringan. Aplikasi. Aplikasi jaringan. Terus ada lagi? HP. Handphone. Oke, ada lagi? Ayo yang lain. Oke, silakan sekarang kalian masuk ke Google Classroom. Sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman. Nah, di situ ada materi materi diskusinya, jelaskan pengertian jaringan menurut kalian ya. So, didiskusikan bersama. Cari referensinya boleh dari materi yang sudah Bapak upload di Google Classroom atau cari referensi-referensi lain dari internet. Ya. Bisa dari Google, bisa dari YouTube, atau dari yang mana aja lah, pokoknya yang relevan. Ya, nanti kalian silahkan cari referensinya sebanyak-banyak mungkin. Ya, nanti didiskusikan di Classroom, cari referensi yang banyak, terus data yang sudah dicari, apa itu kalian kumpulkan ya. Informasi-informasi tersebut dikumpulkan, dicatat, terus diolah menjadi informasi yang utuh. Oke, silakan dikerjakan. Poin-poin pentingnya boleh kalian catat di buku masing-masing.
Kira diskusinya sudah cukup baik ya, karena semuanya sudah mereply semua, udah sangat bagus ya. Saya lihat di sini diskusinya juga berkembang. Oke. Nah, tahap berikutnya yaitu pembuktian nih ya. Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Oke, boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Selanjutnya Yusuf, ayo Yusuf. Tadi kan sudah berbicara tentang manfaat. Nah, dari manfaat jaringan Yusuf dapat apa? Manfaat yang dapat saya rasakan itu salah satunya Ya, bisa membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. oke. Coba Keiza, perbedaan wireless dan wireline apa Keiza? Wireless adalah jaringan yang menggunakan penghubung kabel, sedangkan wireless tidak menggunakan kabel sebagai penghubung. Boleh mikrofonnya di-on-kan semua, jadi kita akan bermain bersama-sama. Kelihatan semua ya, kita play nih dari pertama. Oke, ini ada waktunya. Soalnya Bapak bacakan tentang jaringan komputer benar. Benar. Oke, baik, bagus. Terus ada lagi, sekumpulan komputer yang saling terhubung disebut jaringan komputer. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Oke, lanjut. Oke, udah selesai ternyata ya. Saya rasa ya, oke. Oke, nah saya rasa materi pemahaman kalian sudah cukup baik lagi, tapi alangkah baiknya Bapak akan sedikit memberi penguatan tentang materi hari ini. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagi sumber daya. Nah, komputer ada yang cakupannya kecil dan ada cakupannya yang sangat besar atau yang biasa kita sebut dengan internet. Oke, nah kalau berbicara dengan jaringan komputer pasti dong kita bisa melihat manfaat dan kerugiannya. Apa sih manfaatnya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya di situ di Classroom sudah ada formatif yang harus kalian kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan itu ada formatif. Silakan masuk ke formatifnya masing-masing menggunakan user dan passwordnya masing-masing. Masih ingat ya user dan passwordnya? Sudah Bapak share di WhatsApp group. Kemudian ada tugas praktik. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih berbicara tentang jaringan komputer dan internet, tapi dengan pokok bahasan yang berbeda. Ya, nanti kita berbicara tentang hardware jaringan dan fungsi-fungsi hardware tersebut dan gimana caranya untuk mengetahui IP address ya. Nah itu nanti pada pertemuan berikutnya kita akan ngebahas tentang itu. Nah sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup pertemuan kali ini ya dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa semua tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.